saya tadi ketika Pak Haji Ferry cerita soal partai, kenapa pentingnya partai, bergejolaknya saya ingin cerita partai. Walaupun tema yang diberikan itu soal PKB, nanti kita singgung kenapa PKB saat ini tidak penting didiskusikan di tengah Omnibus Law yang masih sangat bermasalah. Teman-teman buruh menang, tapi dikalahkan. Menang dalam proses hukum, tapi dikalahkan dengan proses politik yang buruk sekali. Gak pernah kejadian itu ya. Di era SBY ketika publik marah, pemilihan kepala daerah diubah dari langsung menjadi perwakilan, SBY mengeluarkan perpu untuk mematuhi publik. Di rezim ini, publik menang dalam pertarungan hukum, bisa membuktikan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini melanggar tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu kalah apa yang dilakukan, mengubahnya dengan perpu, terbalik. Dan perpu itu aneh bin ajaib. Kenapa? Perpu itu kalau ada kekosongan hukum, ya, ada hukum tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah, dibuatlah undang-undang darurat yang di kita dinamakan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang ini nggak bisa dibuat nih, masalah muncul, ada kosong hukum, dikeluarkan perpu. Ini produk hukumnya ada, dinyatakan tidak tepat, lalu kemudian dihilangkan produk hukum itu. Apa yang dilakukan pemerintah? Hidupkan lagi dengan cara keluarkan perpu. Jadi tidak tidak benar caranya memaksakan kekalahan untuk menjadi kemenangan. Itu yang dilakukan, sederhananya begitu. Dan apapun negosiasi, kalau boleh dikatakan negosiasi, dalam bentuk PKB apapun, selagi konsep undang-undangnya seperti Omnibus Law, maka perundingan kerjasama apapun tidak akan pernah berimbang. Tidak akan pernah ya, kucing mengerti maksud harimau. Apapun caranya, tidak akan pernah pengusaha mengerti apa yang dimaksud dan diinginkan oleh teman-teman buruh dan pekerja. Sampai kapanpun. Oleh karena itu dalam politik tidak akan mungkin ya, teman-teman buruh diwakilkan dalam parlemen oleh yang bukan representasi sesungguhnya dari kaum buruh. Tidak akan pernah. Sejak kapan kucing bisa merepresentasikan harimau? Tidak akan pernah ya, kucing akan memperjuangkan kepentingan harimau. Tidak akan pernah. Sebab kalau harimau tahu tanpa perlu diwakilkan oleh kucing, kucing bisa jadi makanan. Saya mau mengatakan teman-teman buruh, sudah dengar kok sampai ke ujung ya? Dengar ya? Dengar. Kurang ya? Gitu. Kurang maju dong. Mari kita berjuang sama-sama. Saya mau katakan buruh itu adalah kelompok yang paling kuat dalam politik dimanapun. Kecuali kaum buruhnya tidak mengerti betapa kuat cakar harimau. Ibu bapak sekalian, tahu nggak kenapa kesejahteraan buruh di beberapa negara yang antara serikat buruhnya dan pemerintahnya bisa saling tawar menawar? Ya karena kemudian mereka punya kepentingan yang bisa diperjuangkan, tidak mudah dipecah belah. Nah ini problematika kita nih. Ini catatan untuk Pak Haji Ferry, Pak Abdullah dan teman-teman partai buruh maupun teman-teman buruh. Sebentar lagi teman-teman buruh akan dipecah. Kenapa? Suaranya penting. Kalau teman-teman bersatu, mereka rugi.
Sebutkan partai yang tidak punya cabang yang ngurus buruh. Sebutkan. Ada semua. Kalau kemudian teman-teman buruh bersatu dalam sebuah partai, siapa yang rugi? Ya pasti mereka. Apakah suara mereka akan berkurang? Pasti. Apakah mereka akan biarkan? Tidak mungkin. Karena dengan hadirnya partai buruh dan teman-teman buruh bersatu dalam sebuah partai, sudah pasti bargaining mereka akan turun dan bargaining teman-teman melalui partai buruh akan naik. Pasti itu. Apakah cerita 4% akan dibiarkan oleh partai yang 9? Tidak mungkin. Saya buka kacamata biar kelihatan semangat. Kalau ada teman-teman partai buruh yang mengatakan bahwa kita akan mudah mencapai dan melewati 4%, omong kosong. Tidak ada dari 9 partai yang akan membiarkan teman-teman bersatu. Pasti. Oleh karena itu, siap-siap. Apa yang saya sampaikan ini tidak akan memuji-muji partai buruh dan elemen buruh lainnya. Saya akan cerita peluang dan tantangan terhadap teman-teman. Apa peluangnya? Peluangnya jika teman-teman punya representasi di parlemen, maka seluruh kepentingan buruh punya perwakilan. Saya berharap partai buruh menjadi partai yang berbeda dengan partai yang lain. Saya sudah pernah bercerita dengan Muda Ferry, saya manggil Pak Haji itu udah ya. Ada 5 syarat yang bisa membedakan partai buruh dengan partai yang lain. Lakukan itu dan pastikan itu terjadi. Dan pastikan setiap gerak partai buruh berbeda dengan partai yang lain. 1, pastikan ketua umum partai dibatasi masa jabatan. Karena dengan itu ada demokrasi di partai buruh. Jangan seperti partai tetangga sebelah yang dulu ngambil suara partai buruh, ngambil suara teman-teman buruh, akunya wong cilik. Ketua umum partainya sudah 30 tahun jadi ketua partai. Itu mungkin sudah lebih ya. Matematika saya bermasalah. Jadi di Indonesia sesungguhnya ya, dalam pemilu sebelumnya, mudah-mudahan partai buruh betul-betul menjadi partai. Di Indonesia tidak pernah ada partai politik. Saya mau deklarasikan, di Indonesia setelah reformasi tidak pernah ada partai politik. Yang ada perusahaan keluarga yang dinamakan partai. Ketua umum partai itu CEO. Kenapa? Kalau betul-betul partai sudah pasti tidak ada penguasa tunggal di partai. Jadi teman-teman berharap kepada perusahaan yang bernama partai memperjuangkan kepentingan buruh. Logikanya tidak masuk. Dia namanya partai, sebenarnya perusahaan. Lalu kita berharap mereka akan memperjuangkan nasib buruh. Ya tidak mungkin. Tabiatnya saja tabiat perusahaan 30 tahun, bayangkan tidak berubah. Dan itu yang menyebabkan partai kita gagal meraup aspirasi dari publik. Karena dominasi CEO, pemilik modal di partai politik. Jadi pastikan ini akan berubah terus. Oleh karena itu tabiat dari partai juga harus berubah. Kalau ketua umumnya demokratis, geraknya harus demokratis. Saya dengar teman-teman Partai Hijau merapat ke Partai Buruh. Mari tunjukkan pergerakan yang betul-betul sebagai Partai Buruh yang di dalamnya ada Partai Hijau. Jangan konsolidasi tanpa ada gerak. Bersihkan pantai mulai hari ini.
suarakan, kibarkan bendera Partai Buruh itu. Tunjukkan kita berbeda dengan partai yang lain. Apakah kemudian ya, tiba-tiba menjadi mayoritas di parlemen? Tidak mungkin. Uang pemilunya sudah curang. Mana ada komisi pemilihan umum dipilih oleh tim sukses calon presiden tertentu? Baru kali ini. Mana ada dalam pidato komisi pemilihan umum di depan seluruh anggota KPU daerah menyatakan bahwa kalian patuhi kami karena DKPP dan Bawaslu sudah bersama kami. Maksudnya kita semua ayo curang. Saya jujur ya teman-teman, ini tanpa basa-basi tapi bukan tidak hormat kepada senior-senior partai buruh. Kalau KPU mau jujur-jujur, tidak satu pun partai yang lolos termasuk KPU. Ini saya sampaikan jujur di depan teman. Kalaulah partai buruh tidak melakukan langkah-langkah politik negosiatif, tidak akan mungkin lolos, pasti. Wong deklarasi saya sudah dengar rekamannya kok. Loloskan seluruh partai kecuali partai U. Begitu partai U ketahuan, menyampaikan kami kok ada pertemuan dengan ketua KPU secara sembunyi-sembunyi. Besok paginya lolos. Lah untuk apa verifikasi partai? Ini semua drama. Berapa banyak jumlah buruh di Indonesia? Coba bayangkan kalau kemudian mereka memilih konsisten partai buruh. Saya yakin cerita 5 besar di parlemen itu akan terlewati. Tapi apakah mereka akan membiarkan dengan politik curang? Pasti tidak. Maka seluruh kader partai dan organisasi buruh harus pakai matanya di dalam pemilu besok. Kalau tidak, representasi rendah, ide-ide soal keterwakilan dan apa yang diinginkan termasuk PKP ini cuma omong kosong yang sia-sia. Jadi semua harus bersiap pasang mata di TPS. Saya dan teman-teman KPRI sedang membangun aplikasi yang melibatkan seluruh mata publik mengawasi TPS kita. Belum aplikasinya launching, data kecurangan sudah banyak. Ya, kami buat petanya. Peta ini 3 warna. Ya, warna netralnya hijau. Hijau maknanya tidak ada terjadi kecurangan. Kuning maknanya terjadi satu jenis kecurangan. Jadi ada 3 jenis: pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, pidana. Kalau dia kuning, dia akan berubah artinya satu pelanggaran, satu jenis. Kalau dia tebal, kuning dan tebal, itu tandanya satu jenis kejahatan, jumlah kejahatannya banyak. Kalau dia berubah menjadi orange, ini warna Partai Buruh dan warna PKS, itu tandanya 2 jenis kejahatan pemilu terjadi. Kalau tebal berarti banyak. Yang terakhir berubah merah, itu tandanya seluruh kejahatan kecurangan pemilu terjadi di tempat itu. Berapa jumlahnya? Kalau dia tebal, makin tebal itu jumlahnya banyak. Nanti bisa terlihat di dalam peta kecurangan. Apa yang kami harapkan dari publik luas termasuk teman-teman buruh adalah sama-sama memantau, sama-sama memastikan kita bisa membuktikan telah terjadi kecurangan. Artinya apa? Partai buruh jangan buat kecurangan. Godaannya banyak. Ini tetangga sebelah di depan mata buat curangin. Pasti ya, di antara kita akan terpancing. Oh nggak bisa, dia curang kita curang enggak. Padahal begitu kita melakukan kecurang, mereka akan mengatakan kita ini sama. Padahal sama apanya? Mereka bisa mengatur angka, sementara kita tidak. Oleh karena itu, amati sama-sama, awasi sama-sama, jangan suara partai buruh dihilangkan oleh perbuatan-perbuatan curang yang sudah dilakukan mulai dari hari ini.
Yang kedua yang mau saya sampaikan, tidak akan mungkin suara partai buruh berkembang kalau partai buruh tidak punya calon presidennya sendiri. Itu sebabnya ketika teman-teman partai buruh menghubungi saya, bisa nak kita berjuang agar suatu waktu partai buruh bisa mencalonkan calon presiden. Jadi ada teori, saya izin berdiri karena teorinya sudah mulai mengantuk. Teorinya begini, dinamakan kotel efek, efek ekor jas. Kalau Bapak suka melihat orang-orang kaya berdansa-dansi, mereka pakai jas yang namanya tuxedo, jas yang ada ekor dua di belakang. Menurut teori, tidak mungkin orang menjahit jas tuxedo ekornya timpang sebelah, pasti nggak enak ya. Teori ini dipakai dalam dunia politik bahwa tidak mungkin partai yang punya calon presiden suaranya akan timpang. Teori ini tidak pernah terbantahkan dalam sistem pemilu manapun selagi sistem pemilunya pemilu presidensial. Jadi kalau partainya ada calon presiden, dia akan ikut, suaranya ikut naik menanjak. Makanya Prabowo, Gerindra sesungguhnya menang. Kenapa? Karena orang partainya tahu dampak dari mencalonkan Prabowo. Dalam teori politik sudah pasti Jokowi ingin merekayasa calon yang mudah dikalahkan. Jadi teori Pak, rekayasa semua. Calon presiden 2 itu rekayasa. Melalui apa rekayasanya? Ambang batas pencalonan presiden. Kenapa? Supaya presiden yang lemah bisa mengalahkan calon presiden yang lebih lemah. Itu teorinya. Yang lebih lemah dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Suara partainya nanjak. Makanya Gerindra dari nobody menjadi somebody di parlemen. Dari bukan partai yang menonjol menjadi partai yang menentukan. Itu sebabnya 9 partai di parlemen merekayasa agar partai-partai lain tidak punya potensi. Caranya apa? Jangan kasih mereka kesempatan mencalonkan atau dapat calon presiden. Supaya teori hotel efek itu tidak terjadi di partai non-parlemen. Caranya apa? Buat ambang batas pencalonan presiden 20% kursi di DPR atau memperoleh suara sah nasional 25%. Bagaimana bisa partai buruh dan partai non-parlemen dapat itu? Dan bagaimana mungkin akan ada penambahan yang signifikan kalau tidak ada calon presiden? Jadi teorinya begini, kalau ada partai parlemen yang bisa mencalonkan presiden saat ini, maka pemilu berikutnya dia juga yang akan bisa mencalonkan. Kalau dia bisa mencalonkan calon presiden, maka pemilu berikutnya dia juga yang akan banyak jumlahnya di parlemen. Pemilu setelah itu dia lagi jadi partai yang bisa mengajukan calon presiden. Kita cuma nonton CEO yang bernama partai itu bertarung berulang-ulang. Adakah ini di konstitusi kita? Tidak ada. Ambang batas pencalonan presiden tidak ada. Yang ada bunyinya pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar itu adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Itu bunyi persis. Tapi apa yang terjadi di Undang-Undang Pemilu pasal 222 calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik yang memiliki 20% suara di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Nah, bayangkan berbeda ya. Tidak ada angka-angka itu. Yang dibilang adalah partai dapat mengajukan calon presiden sebelum pemilu di konstitusi, tapi di undang-undang pemilu pada pemilu sebelumnya. Jadi kita menghitung partai
yang bisa mengajukan calon di pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menuju 2024. Betapa penipuannya pasal-pasal ini. Dan kita masyarakat sipil bengong. Ya sudahlah, nasib kita. Yang bisa dari elemen masyarakat sipil menantang keadaan ini bagi saya adalah elemen buruh. Karena apa? Teman-teman punya keanggotaan yang pasti, jelas, punya kekompakan tersendiri. Elemen masyarakat sipil mana yang kompak? Dosen, saya ini tanpa saya sadari adalah elemen buruh. Maka sekarang beberapa dosen sedang menjalin organisasi serikat pekerja kampus supaya mereka sadar kami juga buruh, cuman sok-sokan aja. Buruh dah. Dah ada pekerja, kelas pekerja yang tidak atau bukan buruh. Buruh semua. Kurang lebih kalau yang di swasta diperdaya pemilik modal, kalau yang PNS diperdaya negara. Bahasa halus untuk ditipu daya. Jadi kalau teman-teman gagal membangun kekompakan, ini cerita akan tetap sama. Jadi itu tantangan dan peluang yang harus dipikirkan bersama. Omnibus Law hanyalah langkah pertama dari langkah-langkah kotor bermainnya negara dan pengusaha. Kalau dibiarkan, besok tenaga upah murah dari luar negeri datang. Jumlahnya banyak. Mereka siap dibayar murah di negeri kita. Buruh kita akan sulit mendapatkan posisi tawar yang mensejahterakan mereka. Pertanyaan saya kepada teman-teman, bisakah negara membuat ketentuan undang-undang yang membuat gaji yang layak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar? Pasal 28D ayat 2 mengatakan setiap orang nih berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Mampukah negara berdasarkan konstitusi buat ketentuan undang-undang menggaji kita semua secara layak? Mampu tak? Mampu. Caranya kan mudah. Ya, negara tidak mau. Caranya mudah. Negara tinggal hitung berapa biaya rumah yang layak, biaya kesehatan yang layak, biaya pendidikan yang layak, biaya hiburan yang layak. Bekerja tanpa hiburan, gila Bapak nanti. Negara tugasnya mikirkan bagaimana warga negaranya tidak gila. Biaya hiburan yang layak. Nanti Bapak contoh ya, di serikat-serikat buruh yang ada di negara-negara maju, mereka menghitung itu. Setelah dihitung, mereka tahu kebutuhan 1% gaji yang layak itu berapa. Setelah itu diberikan. Itu sebabnya kenapa buruh di negara-negara maju, tadi Amerika tidak punya serikat buruh yang kuat ya. Kita contoh Australia yang kuat sekali, Inggris kuat sekali. Berapa gaji buruhnya? Mereka disyaratkan gaji buruhnya harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer yang ada. Dikeluarkan oleh negara. Kenapa negara mengeluarkan? Karena representasi buruhnya ada di parlemen. Bahkan organisasi buruh dalam bentuk partai buruhnya menjadi penguasa parlemen. Itu yang menyebabkan kebijakan negara pro dengan buruh. Kalau nanti teman-teman yang akan masuk parlemen ini kacau, buat satu syarat lagi, model di partai buruh, yaitu model bagaimana partai bisa memecat anggotanya di parlemen kalau anggota partainya atau simpatisan partai maunya dia dipecat. Namanya recall by default.
Yang kedua ini yang membedakan partai buruh dengan partai-partai yang lain. Kalau partai yang lain, adalah by the people. Modelnya model California, ada model Nagoya. Anggota partai, simpatisan partai bisa memecat anggota partainya di parlemen kalau mereka tidak bekerja dengan benar. Mereka akan ada pemilu ulang. Pecat ya. Ternyata dia keluar dari arah gerak partai. Itu yang akan membedakan partai buruh dengan partai yang lain. Kalau partai tetangga, CEO tadi nggak suka, apapun alasannya, berhentikan dia. Kalau audiens partai, simpatisan partai, anggota partai tidak suka, baru bisa pecat. Sarannya apa? Ditentukan. Kalau nanti anggota partai mengumpulkan suara, memberhentikan recall, mosi tidak percaya kepada dia, terpilih 20%, di dapil dia, berhenti. Jadi ini semacam komitmen yang harus dibangun oleh partai buruh dengan simpatisan dan kadernya. Kami siap Anda pecat jika kami menyimpang. Dan ini akan jadi posisi tawar luar biasa partai buruh dengan warga pemilih lain. Kami beda dengan partai lain. Kalau kami tidak taat kepada konstituen kami, berhenti. Lihat DPR, DPD, Pak, maupun DPRD, kalau ada bencana, beliau menyinggung bencana banjir di kampung saya kemarin. Coba lihat berapa banyak anggota DPR dan DPD yang turun. Nol besar. Kalau di negara-negara maju, saya pernah sekolah di negeri Obama. Kalau ternyata mereka ada bencana, itu sibuk tuh. Senator, anggota House datang masak, bagi-bagikan makanan ke tempat bencana. Kenapa? Kalau tersinggung konstituennya, berhenti. Kalau tidak terpilih periode berikut. Kalau di negeri antah berantah, selagi ketua umum partai suka, ya, dia akan tetap terpilih. Tidak peduli dengan kita, dikasih tempat dapil yang dia tidak pernah bekerja tapi pasti terpilih. Obama, Pak, sebelum jadi presiden, dia ngantar makanan. Nah, ini harus jadi komitmen partai buruh yang membedakannya dengan partai yang lain. Anda akan bisa jadi calon presiden partai buruh, siapapun Anda, kalau Anda bekerja demi kepentingan buruh. Kader kalau bekerja dia demi kepentingan buruh, dimulai dari mana wilayah-wilayah buruh yang representatif. Kerawang misalnya. Betul-betul ada kader dari muda, dia sudah bekerja demi kepentingan buruh dan dilihat, diberi kesempatan. Obama, Pak, kalau tidak muncul dalam pengumuman Bill Clinton jadi presiden, dia pidato tuh, dia yang akan mengkampanyekan pilih Bill Clinton. Obama muda, bayangkan, dia orator dulu, dia akan cerita kenapa kita harus pilih Bill Clinton. Orang jadi takjub, siapa perwakilan Partai Demokrat muda itu? Publik Amerika kemudian mengenal, dia jadi calon presiden. Partai buruh harus membangun partai seperti itu. Jangan seperti partai tetangga yang ala perusahaan. Kalau tidak karena 4 perda, jangan empat perda. Satu, perda itu artinya pertalian darah. Di negeri antah berantah, Pak. Jangan ditebak dulu. Negeri 26 aja. 26. Plus 26. Plus 26. 62 kalau kasetannya. Di negeri antah berantah plus 62. Karena dia anak presiden, tiba-tiba masuk partai, langsung jadi calon wali kota, langsung terpilih. Lawannya tukang jahit. Ya? Di negeri antah berantah. Di negeri antah berantah. Konoha. Dulu Konoha, presiden pernah berjanji tidak satupun keluarganya akan ikut politik. Kemarin sudah ada mengumumkan diri. Hidup Dia pemasan. akan jadi wali kota.
di negeri antah berantah tidak ada Depok. Dia akan maju, dan ini pelanggaran komitmen. Di partai buruh, komitmen itu harus berjujur-jujur. Kalau memang ada yang mau maju, katakan maju. Tadi saya senang sekali mendengar Pak Haji mengumumkan, itu istri saya, maju. Karena dia lebih peduli daripada saya. Setiap hari dia mikir 24 jam buru. Sampai lupa nama suaminya. Betul. Tapi Pak Haji, saya berharap dilibatkannya ibu bukan gara-gara 30% masih kurang. Jangan itu. Ini harus jadi perhatian teman-teman buruh, bahwa tidak akan ada yang peduli buruh perempuan kalau tidak diwakilkan oleh perempuannya sendiri. Saya tahu Pak Haji, Pak Abdullah, bapak-bapak yang di depan sudah bekerja tahunan dalam dunia buruh, tapi tidak akan ada yang tahu apa dan bagaimana sakitnya menstruasi. Ini saya ngomong doang, nggak pernah tahu apa betul sakitnya itu, sehingga perlu cuti menstruasi. Omong kosong laki-laki mengerti ini. Dan bagaimana mungkin yang omong-omong kosong itu bisa memperjuangkan penderitaan orang kalau dia tidak betul-betul merasakan? Sama persis omong kosong orang berjuang buruh kalau dia sendiri tidak pernah berjuang bersama buruh. Betul. Coba sebutkan ya, di istana itu siapa betul yang mengerti teman-teman itu? Profesor Pratikno yang merancang Omnibus Law, Pak Muldoko, Pak Teten Mas Duki yang aktivis. Saya nggak tahu dia junior Pak Abdullah atau enggak. Tidak akan pernah bisa mengerti. Jadi representasikan orang dengan keterwakilan. Kalau teman-teman partai buruh masih kurang 20-30%, mari pastikan pemilu besok akan berhadapan ya. Partai buruh 30% calon perwakilannya dengan 30% partai Mulan Jamila. Pastikan kualitasnya, pastikan kedekatannya dengan publik, pastikan kampanye turun dengan baik. Tidak akan ada partai buruh ditolong oleh partai lain. Jadi kalau ada kader Ibu Pak Ferry ini perlu diperjuangkan, pastikan dia duduk, kampanyekan semua. Kalau ada teman-teman di DPRD daerah tadi, abang itu di DPRD daerah ya, pastikan suara mencoblos beliau. Jangan nanti, ini kan masih pemilu terbuka ya, sudah ada nama, iya betul ini namanya tadi, lupa dengan orang yang dia coblos. Padahal satu suaranya menentukan kepentingan partai buruh dan kawan-kawan buruh di masa depan. Jadi jangan sampai tidak serius. Jangan tadi saya dengar Pak Abdullah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, semangat gitu ya. Masih bernyawa nih, masih. Begitu hari TPS tidur semua. Alasan begadang lah, lembur dan semacam. Tidak. Satu hari itu akan menentukan banyak kebijakan, termasuk hidup atau tidaknya Omnibus Law. Jangan bermimpi PKB akan jauh lebih baik kalau Omnibus Law akan ada. Jangan bermimpi bahwa Omnibus Law itu akan menjadi kepentingan buruh kalau pengusaha yang mensponsori. Tidak akan pernah terjadi. Jadi ingat, bulan Valentine besok 14 Februari itu akan menentukan secara serius nasib teman-teman berpartai. Saya ingin sampaikan ke Pak Haji, Pak Abdullah, Pak Chandra, teman-teman semua bahwa kalau partai ini serius dirancang hari ini, mungkin 2024 dia belum maksimal. Tapi kalau arah geraknya jelas, maka 2029 dia akan jadi sesuatu. Kalau 2029 sudah jadi sesuatu, 2034
akan ada calon presiden dari Partai Buruh. Kalau sudah ada presiden dari Partai Buruh, maka konsekuensi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar baru betul-betul bisa diterapkan. Bapak jangan berpikir lama. Jangan berpikir, karena bukan tidak mungkin anak saya dan anak Bapak akan jadi buruh. Jangan instan 2029 kami akan begini. Kalau tidak dimulai hari ini 2029 kita akan bertemu omong kosong baru. Dan kita akan terkejut kenapa dia lagi jadi calon presiden. Tahu nggak Bapak, Presiden Jokowi membuat rancang bangun hingga 2045? Ada sekarang think tanknya namanya Laboratorium 2045, Lab 45. Apa targetnya? Agar Kaisang di tahun 2045 akan jadi presiden berikutnya. Jokowi memikirkan 2045 untuk anaknya, sementara kita cemas menuju 2045. Seolah-olah ini tidak melalui proses. Tidak akan mungkin Partai Buruh yang benar tidak melalui proses. Ibu bapak sekalian, senior-senior ini sudah berpengalaman. Partai Buruh di Indonesia bangun dan tertindas. Bangun tertindas. Jadi bukan bangun tidur lagi, bangun tertindas lagi. Kenapa tidak betul-betul memaksimalkan diri menuju proses-proses berikutnya? Hari ini saya tantang ibu bapak sekalian. Mari kita lalui proses ini dengan betul, dengan baik, dan mempromosikan partai dengan baik. Seluruh kecurangan awasi, karena tidak akan mungkin buruh tidak akan terwakili di parlemen kalau kemudian tidak dilakukan dengan cara-cara. Jadi mereka akan siap mencurangi bapak sekalian. Sekarang mereka sudah membangun teknologi ya, agar bagaimana perhitungan di sini nanti 45 sampai di ujung jadi 54. Kalau semua mata tidak digunakan, tidak betul-betul bergandengan tangan, ini sekali lagi kita akan kalah. Publik, masyarakat sipil di mana saya mengabdi sebagai tidak hanya dosen, alhamdulillah saya terlibat dengan teman-teman di jejaring, ini juga akan kalah. Kalau ada representasi rezim ke rezim masih sama, pasti akan timbul penyimpangan. Dalam politik, Pak Abdullah mungkin paham juga. Kalau sudah diberikan kesempatan 10 tahun, 1 dekade, tidak benar, ganti rezim. Apakah rezim berikutnya akan jauh lebih baik? Tidak. Cuman memberikan pelajaran, kalau Anda bohong, Anda kami ganti. Dan bagaimana mungkin pengganti ini bisa maksimal kalau tidak ada representasi buruh yang betul-betul bisa mewakili buruh? Jadi tidak akan mungkin. Jadi akan ada yang bicara misalnya, oh kami ingin upah naik berkala. Dalam kurun tertentu naik misalnya 10-15% karena menghadapi siklus ekonomi tertentu. Standarnya juga sudah ditentukan. Tidak akan mungkin terjadi kalau teman-teman masih tertidur di ruang ini dalam barisan perjuangan yang orang-orang sudah siap bangun dan berjuang. Jadi saya doakan teman-teman dengan penuh harapan akan terjadi perubahan dalam pengelolaan Partai Buruh, di mana kita semua terlibat memperkuat diri. Saya yakin kalau kita kalahkan ambang batas pencalonan presiden, maka akan ada potensi presiden Partai Buruh akan dikerubuti partai-partai politik. Kalau sudah dikerubuti, maka suara di parlemen pasti akan naik. Mudah-mudahan kawan-kawan mau berjuang bersama di Partai Buruh agar perjuangan PKB ini betul-betul tidak omong kosong di masa depan. Betul-betul. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.